Halo semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar bunda-bunda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya, selalu diberikan kesehatan, selalu dilapangkan rezeki kita, hati kita. Amin ya rabbal alamin. Nah ibu-ibu semuanya, kali ini Bu Yo sharing lagi mengenai belanjaan hemat, yaitu belanja mingguan ya bun. Kebetulan ini waktu belanja mingguan Bu Yo kemarin. Nah, Bu Yuli itu pengen sharing aja. Mudah-mudahan apa yang Bu sharingkan memberikan manfaatnya untuk teman-teman semuanya yang merasa males untuk memasak. Yuk kita tambah semangat lagi untuk memasak supaya kita lebih bisa mengontrol lagi pengeluaran untuk kebutuhan keluarga kita tentunya, dan untuk kebutuhan yang lainnya supaya kita bisa memberikan yang terbaik juga untuk keluarga kita. Nah teman-teman semuanya, seperti kita ketahui bahwa kebutuhan dalam kehidupan kita itu terbagi menjadi 3 ya, yaitu kebutuhan sandang, pangan maupun papan. Nah salah satu yang paling utama adalah kebutuhan pangan yang biasa kita konsumsi setiap harinya. Untuk bisa mengontrol pengeluaran untuk pangan ini, tentunya kita harus mengelolanya dengan baik. Budget yang sudah kita siapkan setiap bulannya ya bun. Salah satu contohnya yaitu dengan cara belanja mingguan, atau misalkan belanja per 2 hari sekali atau per hari, tapi harus tetap terkontrol sesuai dengan budget dan keadaan atau kemampuan kita. Nah, sedangkan untuk kebutuhan yang lainnya, contohnya kebutuhan sandang, itu tidak harus dikonsumsi setiap hari ya bun. Nah, teman-teman juga pastinya sudah pada tahu ya, mana kebutuhan yang harus diutamakan dan mana keinginan yang harus ditunda dulu. Baik bunda-bunda semuanya, sebelum kita lanjutkan videonya, mohon dukung channel Bu Yo dengan cara tekan like, komen, serta subscribe-nya supaya Bu Yo tambah semangat lagi untuk bisa upload video berikutnya. Dan jangan lupa follow Instagram Bu Yo di @bundayulia1 atau linknya sudah Bu Yo cantumkan di deskripsi box. Terima kasih. Bagi dua. Ini saya bilang dadanya. Nah teman-teman semuanya, jadi setiap bulannya kita harus dan wajib melakukan budgeting keuangan rumah tangga kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengontrol pengeluaran kita dan supaya bisa memposkan setiap anggaran ke masing-masing posnya. Contohnya salah satunya adalah pos untuk kebutuhan pangan kita setiap minggunya. Kalau beli setiap minggu ya, karena ya kulkas tidak akan muat loh kalau 1 bulan. Lagian kan sayuran tidak akan bisa tahan sampai 1 bulan seperti itu. Nah kemudian Bu Yo budgetkan ini sebagai ilustrasinya antara 200 sampai 250 ribu rupiah. Nah kemudian habis itu kita kalau bisa bikin meal plan bun, supaya kita terencana dan terarah apa yang mesti kita masak dan apa yang mesti kita belanjakan. Jadi langsung gitu pada tujuan pokok utama kita. Nah di sini biasanya Bu Yo kalau pergi ke pasar itu langsung membidik ke protein hewani dulu, karena protein hewani merupakan yang memakan budget yang paling tinggi dibandingkan dengan sayuran. Nah biasanya Bu Yo bagi 70%-nya untuk protein hewani dan 30% sisanya untuk beli sayuran. Makanya yang pertama dibeli adalah contohnya daging ayam tadi, itu harganya Rp33.000 per kilogramnya. Kemudian beli ikan lele ini setengah kilogram aja Rp13.000. Kemudian tadi ada ikan mata belok, itu harga per setengah kilogramnya adalah Rp15.000. Kemudian Bu Yo beli udang juga seperempat aja, itu harganya Rp20.000. Nah cukup dengan budget segini insya Allah sudah bisa menutupi. Oh ya, Bu Yo juga beli telur cuman setengah kilogram, harganya telur lagi tinggi ya sekarang ya, nggak tahu di daerah yang lain. Kalau di daerah Depok, Bogor itu sekitar 31.500, tapi ada yang Rp29.000 gitu juga. Jadi kita harus bisa membagi protein hewan itu supaya beragam. Dalam artian berarti belinya
cukup ya, tidak berlebihan. Contohnya tidak sekilo tapi cukup dengan setengah kilo seperti itu. Nah teman-teman semuanya, jadi lebih enak lagi kalau kita sudah bikin meal plan untuk 1 minggu ke depannya ya, sehingga kita bisa merencanakan masakan menu dengan sederhana dari apa yang sudah kita belanjakan. Jadi jangan sampai kita belanja A, kita masak B, sehingga mubazir di dalam kulkas dan kita harus beli-beli yang lainnya. Tapi masaklah sesuai dengan apa yang kita beli dan sesuai dengan apa yang disediakan di kulkas kita. Oke teman-teman semuanya, nah ini sayurannya sebetulnya tadi tuh seger-seger, cuman Buyul baru bisa food prepnya setelah siang harinya ya teman-teman. Begitulah kalau udah dari pasar itu males bawaannya untuk membereskannya. Oke teman-teman, tapi insya Allah setelah dikulkasin nanti ini seger lagi. Nah ini adalah sayur bayam, harganya cukup dengan Rp3.000. Satu ikatnya itu lagi gede-gede bun, Buyu suka banget. Nah kemudian persediaan wortelnya cukup dengan Rp4.000, jagung satu untuk tambahan nanti sayur sayur bayam. Kemudian Buyu juga beli pakcoy cukup dengan Rp4.000. Jadi belilah sayuran itu jangan terlalu banyak-banyak, secukupnya aja sesuai dengan porsi makan keluarga kita ya bun, karena kita yang tahu kita mau masak itu porsi kita tuh segini, sehingga sayuran yang kita beli juga nggak terlalu banyak-banyak gitu, seperti itu. Asalkan kita beragam. Nah kayak Buyu misalkan toge cuman 2.000, pakcoy cuman 4.000, ya sesuaikanlah dengan porsi makan keluarga kita. Oke lanjut ya, ini beli sawi putih cukup Rp3.000. Nah kebetulan ada sisaan dari belanja mingguan yang pertama, itu sawi putihnya sama buncis cukup dengan Rp3.000. Oke teman-teman semuanya, nah lanjut di bumbu-bumbu. Buyu biasanya cuman beli bawang merah, bawang putih yang paling utamanya. Ini cukup dengan seperempat aja. Harga bawang merah sama bawang putih standar masih ya, tidak ada kenaikan. Ini seperempatnya kurang lebihnya Rp9.000 untuk bawang merah. Untuk bawang putihnya satu bandul gitu tuh berapa tadi itu 1.500 kalau nggak salah. Nah kemudian beli jamur kuping, harganya Rp3.000 satu plastik kayak gini. Ini untuk campuran nanti bikin capcay. Lanjut Buyu beli satu ikat kangkung, kebetulan satu ikatnya ini besar banget, gede banget bun. Nah kemudian Buyu biasa supaya kita bisa mempermudah waktu masak nanti, mempercepat maksudnya. Nah kita siangi seperti ini aja, cuman ya memang perlu kesabaran ya kalau mau food prep, dan kalau kita mau sukses keuangan kita ya kita harus sabar dan harus bisa mengelola dengan baik. Dan salah satunya yaitu dengan cara food prep seperti ini ya bun, walaupun kita males sebetulnya sih melakukan ini, tapi ya ini salah satu ikhtiar kita bun untuk bisa memperbaiki keuangan kita. Percaya deh kalau misalkan kita jajan terus di luar, wah bobol nih. Kalau menurut Buyu sendiri ya, apalagi yang anak 4 seperti Buyu, pastinya kalau jajan di luar itu menghabiskan kurang lebihnya 50.000 ke atas satu harinya. Nah kalau misalkan kita berbelanja masak sendiri, pastinya akan jauh lebih hemat dan jauh lebih murah, asalkan semangat ya untuk memasaknya. Oke. Jadi tinggal menghempaskan rasa malesnya ya. Jadi tetap semangat untuk berikhtiar supaya keuangan kita tetap aman. Oke lanjut bumbu selanjutnya, yaitu Buyu beli daun jeruk Rp1.000. Kemudian bumbu-bumbu yang lainnya cukup dengan Rp3.000. Nah, ada salah satu yang pernah DM ke Buyu, katanya Buyu kalau aku masak sendiri di rumah aku tuh kurang pede menyuguhkan kepada keluarga, terutama kepada suami. Kenapa mesti nggak pede? Toh itu suami kita. Nah, karena kita sudah berikhtiar untuk bisa mengelola keuangan kita dengan cara memasak sendiri, tentunya insya Allah Pak suami juga akan menghargai jeripaya kita, terutama menghargai masakan kita. Kalau misalkan ada kekurangan rasa atau yang lainnya,
ya tinggal terbuka aja ya bun ya, kita terima aja, jangan ikut baperan gitu ya. Yang jelas kita sudah berusaha untuk bisa mengontrol pengeluaran kita dengan baik dengan cara memasak sendiri di rumah. Nah, perlu diacungkan jempol juga untuk menghempaskan rasa malas untuk memasak itu ya. Jadi percaya diri, oke. Lanjut ke belanjaan Buyut selanjutnya, yaitu Buyut beli tahu. Nah, tahu ini harganya Rp10.000. Ini kurang lebihnya 10 biji ya. Nah, ini biasanya Buyut cuci dulu dengan bersih dan dikasih air lagi. Langsung Buyut masukin aja ke kulkas ya bun, supaya tidak berantakan di meja kecil Buyut. Nah, kendala untuk yang mempunyai kulkas yang satu pintu, jadi biasakan untuk belanja harian atau belanja per 2 hari sekali atau 3 hari sekali, supaya tidak numpuk di kulkasnya juga ya bun. Tapi usahakan belanjalah sesuai dengan budgetnya, jangan sampai kita belanja harian tapi belanjanya over. Biasanya kalau Buyo gitu bun, kalau harian, makanya Buyo pilih belanja secara mingguan. Kalau belanja secara harian biasanya lebih dari budget yang sudah ditentukan. Nah teman-teman, tadi tuh Boyo belanja yaitu Rp200.000, pas banget sama tadi beli pisang tapi nggak berekot ya, karena pisangnya sudah dicicipin anak-anak. Nah kali ini Boyo belanja pas Rp200.000 karena memang Boyo bawanya Rp200.000 dalam dompet, tidak lebih, sengaja karena takutnya nanti over budget juga. Oke teman-teman, mungkin di video kali ini Boyo cukup sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang Buyo sharingkan bisa diambil manfaatnya, atau ada yang bisa diambil manfaatnya maksudnya. Dan kalau misalkan ada yang tidak bermanfaat, silahkan di skip. Kalau misalkan ada komentar-komentar yang bisa membangun Buyo ke depannya, silahkan tulis di kolom komentar Buyo supaya jauh lebih baik lagi ke depannya. Oke teman-teman semuanya, Buyo pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.